Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. "22 komoditas ini ditetapkan sebagai mineral strategis Indonesia." Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan 22 komoditas sebagai mineral strategis, beberapa di antaranya nikel dan timah. Menteri ESDM Arifin Tasrif menetapkan 22 komoditas sebagai mineral strategis, beberapa di antaranya nikel dan timah. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 69/2024 tentang penetapan jenis komoditas yang tergolong strategis. Dalam rangka optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis dan mendukung pemanfaatan mineral guna meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, perlu menetapkan kriteria dan klasifikasi mineral yang tergolong mineral strategis. Mineral strategis adalah mineral yang memiliki nilai strategis sebagai bahan baku dalam optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan global, pendapatan negara, dan perekonomian nasional. Mineral strategis harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, mineral tersebut menjadi bahan baku industri strategis antara lain industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri alat transportasi, industri kendaraan listrik, industri pembangkit energi, industri sel surya, dan industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri elektronika dan telematika, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, industri pertahanan. Kedua, mineral yang memiliki potensi mengendalikan pasar global melalui dominasi sumber daya dan/atau cadangan. Ketiga, mineral yang memiliki kontribusi penerimaan negara yang besar dalam sektor pertambangan mineral. Keempat, mineral yang memiliki kontribusi dominan terhadap cadangan devisa negara. Dan kelima, mineral yang dipergunakan secara masif untuk industri strategis. Memberikan pengaturan dan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga pertambangan mineral serta industri berbasis mineral dan mineral ikutannya termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian. Menjadi pertimbangan dalam penerbitan perizinan berusaha dalam pengusahaan mineral. Menjadi pertimbangan dalam kebijakan eksplorasi untuk meningkatkan sumber daya dan/atau cadangan. Menjadi pertimbangan dalam kebijakan penetapan formula harga mineral acuan. Menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri. Menjadi pertimbangan dalam upaya riset dan inovasi. Menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral. Menjadi pertimbangan dalam kebijakan kerjasama internasional. Berikut jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral strategis sesuai Kepmen ESDM 69/2024. Mineral strategis. 1. Aluminium, bauksit. 2. Antimoni. 3. Besi, biji besi, pasir besi. 4. Emas. 5. Fosfor. 6. Galena. 7. Kobalt. 8. Kromium. 9. Logam tanah jarang. 10. Magnesium. 11. Mangan. 12. Molibdenum. 13. Nikel. 14. Perak. 15. Platinum. 16. Seng. 17. Silika, pasir kuarsa, kuarsit, kristal kuarsa. 18. Tembaga. 19. Timah. 20. Titanium. 21. Vanadium. 22. Zirconium, SHARE. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan sebanyak 22 komoditas hasil pertambangan masuk ke dalam klasifikasi mineral strategis. Adapun penetapan ini berlaku sejak tanggal 1 April tahun 2024. Hal itu seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 69/2024 tentang penetapan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis. Aturan anyar itu mengidentifikasi mineral strategis sebagai mineral yang memiliki nilai strategis dan sebagai bahan baku dalam optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri. Hal itu juga untuk mengembangkan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan global, pendapatan negara, dan perekonomian dalam negeri. Mineral yang menjadi bahan baku industri strategis antara lain industri farmasi, kosmetik,
dan alat kesehatan, industri alat transportasi, industri kendaraan listrik, industri pembangkit energi, industri sel surya, dan industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri elektronika dan telematika, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, industri pertahanan. Adapun, belai tersebut bisa menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi untuk memberikan pengaturan dan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga pertambangan mineral, serta industri berbasis mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Selain itu, aturan tersebut juga bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya riset dan inovasi, dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral, serta dalam kebijakan kerja sama internasional. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.